Assalamualaikum. Hai sahabat edukasi. Hari ini kami dari kelompok 5 PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang akan mempresentasikan mengenai tunadaksa. Kelompok 5 terdiri dari 8 anggota, yaitu ada Muhammad Fajar Septiawan, Azrul Arazi Al-Afgani, Nuraini, Rahma Sekar Kusumawati, Triska Febrianti, Vivi Husnul Khotimah, Rosida, serta ada Intan Nur Hidayati. Yuk kita masuk ke slide yang pertama. Tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Jadi tunadaksa ditujukan kepada mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, sedangkan istilah cacat tubuh dimaksudkan untuk menyebut mereka yang memiliki cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat pada inderanya. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian karena kecelakaan, kongenital, dan atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Tunadaksa disebut juga cacat tubuh atau cacat ortopedi. Di sini ada ciri-ciri anak tunadaksa. Yang pertama itu ada anggota gerak tubuh kaku, lemah atau lumpuh. Untuk yang kedua, kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna atau tidak lentur dan tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, lebih kecil dari biasanya. Yang keempat itu ada jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang kelima, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Yang terakhir ada hiperaktif dan tidak dapat tenang. Nah, di sini ada penyebab tunadaksa. Yang pertama yaitu sebelum lahir, fase prenatal, ada infeksi atau penyakit. Kedua itu kelainan kandungan. Ketiga, bayi dalam kandungan terkena radiasi. Keempat, ibu hamil mengalami trauma. Nah, ada lagi yang kedua yaitu saat kelahiran, yaitu fase natal atau prenatal. Yang pertama adalah proses kelahiran yang terlalu lama, pemakaian alat bantu yang berupa tang, pemakaian anestesi melebihi ketentuan. Yang ketiga itu penyebab tunadaksa yaitu setelah proses kelahiran, yaitu fase postnatal. Yang pertama kecelakaan atau trauma, kepala amputasi. Yang kedua infeksi penyakit yang menyerang otak. Ada klasifikasi anak tunadaksa. 1. Kelainan pada sistem cerebral. A. Penggolongan menurut derajat kecacatan. Golongan ringan yaitu mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, dapat menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Golongan sedang yaitu mereka yang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri, memerlukan alat khusus seperti brace, crutch, dan sebagainya. Golongan berat yaitu mereka yang tetap membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, berbicara, dan menolong dirinya sendiri, tidak dapat hidup sendiri di tengah masyarakat. B. Penggolongan menurut topografi. Yang pertama ada monoplegia, hanya satu anggota gerak yang lumpuh. Hemiplegia, lumpuh anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama, misalnya tangan kanan dan kaki kanan. Paraplegia, lumpuh pada kedua tangan atau kedua kaki. Diplegia, 3 anggota gerak mengalami kelumpuhan, misalnya tangan kanan dan kedua kakinya lumpuh. Quadriplegia, kelumpuhan pada seluruh anggota gerak. C. Penggolongan menurut fisiologi. Yang pertama ada spastik, yaitu terdapat kelakuan pada sebagian atau seluruh otot-ototnya dan juga kekakuan pada otot-otot organ bicaranya. Atetoid,
yaitu pada tipe ini tidak dapat kekejangan atau kekakuan. Ciri khas tipe ini terdapat pada sistem gerakan. Berikutnya ada ataksia. Ada gangguan yaitu keseimbangan langkahnya seperti orang mabuk, kadang terlalu lebar atau terlalu pendek. Jalannya gontai pada saat mengambil suatu barang, sering terjadi salah perhitungan. Berikutnya ada tremor, yaitu getaran-getaran kecil yang terus-menerus pada mata, tangan, ataupun kepala. Rigid. Pada tipe ini dapat dijumpai kekakuan otot tidak seperti pada spastik. Yang terakhir ada tipe campuran. Pada tipe ini menunjukkan 2 atau lebih jenis gejala sepek, sehingga akibatnya lebih berat bila dibandingkan dengan anak yang hanya memiliki satu tipe CP. 2. Kelainan pada sistem otot dan rangka. Yang A ada poliomyelitis, di mana suatu infeksi penyakit pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio, akibatnya berupa kelumpuhan yang sifatnya permanen, kecerdasannya normal. B. Muscle dystrophy, di mana penyakit otot yang mengakibatkan otot tidak dapat berkembang, kelumpuhannya bersifat simetris, yaitu pada kedua tangan ataupun kedua kaki. Nah, selanjutnya anak tunadaksa juga memerlukan pendidikan, nggak cuma anak-anak lainnya ya. Nah, pendidikan untuk anak tunadaksa bertujuan yang pertama, pengembangan intelektual dan akademik, kemudian yang kedua, membantu perkembangan fisik, yang ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak, yang keempat, mematangkan aspek sosial, yang kelima, mematangkan moral dan spiritual, yang keenam, meningkatkan ekspresi diri, dan yang ketujuh, mempersiapkan masa depan anak. Nah, jadi semua anak itu berhak mendapatkan pendidikan ya. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tempat pendidikan. Yang pertama itu ada sekolah khusus berasrama atau full-time residential school, yaitu sekolah yang menampung anak-anak terpisah selama 24 jam dari lingkungan normal. Sistem lembaga ini merupakan sistem lembaga yang tertua dari lembaga-lembaga pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua itu ada sekolah khusus tanpa asrama atau special day school, yaitu bagi anak tunadaksa yang memiliki kemampuan pulang pergi ke sekolah atau tempat tinggal mereka yang tidak jauh dari sekolah. Yang ketiga ada sekolah khusus penuh atau full time special class. Model ini anak tunadaksa yang memiliki tingkat kecacatan ringan dan kecerdasan homogen dilayani di dalam kelas khusus secara penuh. Selanjutnya yang keempat itu kelas reguler dan khusus atau part-time regular class and part-time special class. Model ini juga digunakan apabila menyatukan anak tunadaksa dengan anak normal. Pada mata pelajaran tertentu, mereka belajar dengan anak normal, dan apabila anak tunadaksa mengalami kesulitan, mereka belajar di kelas khusus. Yang kelima itu ada kelas reguler dibantu oleh guru khusus atau regular class with sportive instructional service, merupakan anak tunadaksa bersekolah bersama anak-anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru khusus apabila anak mengalami kesulitan. Selanjutnya itu ada kelas biasa dengan layanan konsultasi untuk guru umum atau regular class placement with consulting service for regular teacher, merupakan anak tunadaksa yang belajar bersama dengan anak normal di sekolah umum dan membantu kelancaran pembelajaran
pada guru kunjung yang berfungsi sebagai konsultan guru reguler. Yang terakhir atau yang ketujuh itu kelas biasa atau regular class. Model ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang memiliki kecerdasan normal, memiliki potensi dan kemampuan yang dapat belajar bersama-sama dengan anak normal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem pendidikan. Sesuai dengan perorganisasian tempat pendidikan, maka sistem pendidikan anak tunadaksa dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan integrasi atau terpadu, yang kedua ada pendidikan segrasi atau terpisah. Pendidikan integrasi atau terpadu adalah suatu upaya penyatuan, proses pengubahan sikap dan tingkah laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pembelajaran. Yang kedua, pendidikan segrasi atau terpisah adalah layanan pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam bidang pendidikan sehingga berkebutuhan khusus berbeda di sekolah khusus. Selanjutnya, ada pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran akan dikemukakan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan seperti berikut. Yang satu, perencanaan kegiatan belajar mengajar. Kedua, prinsip pembelajaran. Yang ketiga, penataan lingkungan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan personel pendidikan bagi tunadaksa. Personel yang pertama yaitu guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, khususnya pendidikan tunadaksa, karena akan lebih memahami dan mengerti terhadap anak yang berkebutuhan khusus, yaitu tunadaksa. Personel yang kedua yaitu guru yang memiliki keahlian khusus, misalnya keterampilan dan kesenian. Keterampilan dan kesenian ini fungsinya untuk menambah semangat mereka dalam belajar supaya tidak merasa jenuh. Kemudian personel yang ketiga yaitu guru sekolah biasa, yaitu guru yang memang benar-benar dari jurusan sekolah luar biasa, sehingga tidak akan kewalahan untuk memberikan pelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus, tentunya yaitu anak tunadaksa. Personel yang keempat yaitu dokter umum. Dengan adanya dokter umum ini, untuk mengantisipasi akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada anak yang berkebutuhan khusus, yaitu anak tunadaksa. Kemudian personel yang kelima yaitu dokter ahli ortopedi, yaitu dokter bedah yang menangani cedera akut kronis pada anak yang berkebutuhan khusus. Personel yang keenam yaitu dokter neurologi, dokter ahli yang mengobati penyakit yang berkaitan dengan saraf otak, saraf otot, saraf keti, dan saraf tulang belakang. Personel yang ketujuh yaitu ahli terapi lainnya, seperti ahli terapi bicara, fisioterapis, dan bimbingan konseling, serta ortotis, prostetis. Demikian penjelasan mengenai personel pendidikan bagi tunadaksa. Terima kasih.